Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara routing statik di Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oh ya, sambil menunggu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terbuka, dimohon untuk teman-teman untuk dapat menonton video ini dari awal sampai akhir, karena di setiap langkah-langkahnya itu penting. Boleh di skip pada bagian yang sekiranya tidak perlu, tetapi untuk langkah-langkahnya dimohon untuk disimak baik-baik ya, karena takutnya nanti teman-teman nggak bisa gitu. Oke, lanjut ya. Di sini karena untuk percepat pengerjaan, saya menggunakan konfigurasi yang sebelumnya, konfigurasi yang di video sebelumnya tentang menghubungkan VLAN yang berbeda, dan konfigurasi DHCP server yang sebelumnya ya, video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut di terstatik gitu. Kita buat dulu bagiannya, bagian sebelah sini ya, sebelah kanan ya, kita buat. Kita siapkan juga untuk peralatannya. Di sini kita menggunakan PC. Karena kemarin kita udah berhasil konfigurasi DHCP server, kita bebas mau ngasih berapa komputernya, terserah. Kita nggak perlu mengatur IP di setiap komputer sini ya, karena kita menggunakan fitur DHCP server di router sebelah sini. Nah, kita siapkan dulu untuk alat-alatnya atau perangkatnya. Di sini saya menggunakan 6 komputer. Setelah itu switch 1 kita sambungkan. Di sini saya nyambungkan dengan cara yang manual, dikarenakan biar saya tahu konfigurasi portnya di setiap PC ke perangkat lain, dan switch ke perangkat atau perangkat lain ke perangkat lain, biar kita tuh tidak salah port begitu. Kalau kita menggunakan yang otomatis ini nih, kita tuh bisa mudah gini doang, tapi kita tidak tahu port mana, jadi harus kecek seperti ini. Nah, baru tahu oh FA06 begitu. Beda kalau kita menggunakan kabel yang manual seperti ini. Lanjut ya, di sini router. Seperti biasa saya suka menggunakan yang manual, jadi kita bisa mengarahkan kemana bebas, terserah kita. Gigabit 1 kita arahkan ke gigabit 1. Kabel cross untuk sesama perangkat ya, dari router ke router dengan gigabit 0. Ingat, kalau sesama perangkat router dan router, dia menggunakan kabel cross. Kalau berbeda perangkat kayak router ke switch, dia kabel strike begitu. Sebelum kita konfigurasi, kita membuat identitas dulu. Untuk di sini kita menggunakan IP 192.168.30.0/24. Di sini kita menggunakan 30.20.10.0/30. Perlu diingat ya, subnet masknya jangan sampai salah. Kalau 130 dia subnet masknya 252. Kalau masih ada yang belum paham untuk subnetting, bisa ditonton di video saya sebelumnya, ada kok di video sebelumnya. Nanti saya akan cantumkan juga di pojok kanan atas ya, nanti tinggal klik aja, nanti bisa langsung melihat video saya sebelumnya gitu. IP di sini untuk MASK subnet mask. Oke, udah tahu ya.
Nah, setelah itu kita juga inisialisasi di bagian portnya sini, karena ini penting. 30.20.10.2. Kenapa 2? Karena ini /30, cuman terdapat 2 host yang aktif. Kalau di sini berarti 30.20.10.1. Begitu. Semoga udah paham ya tentang pengelamatan di sini. Karena kita menggunakan /30, jadi yang host aktifnya 2, 1 dan 2 gitu. Oke, sebelumnya kita konfigurasi dulu di router 1 ya, router 1 untuk IP 192.168.30.24 ya. Nah, itu untuk gigabit kosong kita setting 30.20.10.2 255.255.252. Perlu diingat ya, IP di sini kita masukkan di sini. Ini juga subnet masknya kita sesuaikan. Kita juga setting di sini, setting di gigabit kosong, IP-nya 30.20.10.1 255.255.252. Udah saya setting. Coba kita skip 1 2 3. Kita kirim dari sini ke sini. Gagal. Berhasil ya. Nah, nanti konsepnya kita akan mengirim pesan dari sini ke sini, sebaliknya dari sini ke sini. Jadi routing itu berbeda segmen ya, berbeda segmen bisa di routing. Setelah itu berbeda lokasi. Di sini kan beda nih lokasinya nih. Saya ibaratkan di sini kantor A, di sini kantor B. Kita menggunakan routing statik bisa. Menghubungkan dua kantor ini bisa menggunakan routing statik. Nanti kemungkinan di next video kita akan bahas juga tentang routing OSPF dan routing BGP. Yang mana video tersebut akan menyusul nanti ya. Setelah itu, ini udah berhasil ya, udah berhasil kita sambungkan kabelnya, konektivitasnya udah berhasil. Setelah itu kita setting dulu di sini di router 1. Kita setting dulu ya DHCP servernya. Bagaimana cara menyetingnya? Kayak kemarin, service DHCP enter, IP DHCP pool apa nih ya? DHCP pool C, karena kemarin di sini kan A dan B. Nah, sekarang sebelah sini C. Begitu. Kita enter. Setelah itu network 192.168.30.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Default routernya kita atur 192.168.30.1 DNS server 8888. Enter. Exit. Nah, di sini udah berhasil ya. Coba kita gunakan dulu di PC kosong. Kita skip dulu ya, 1 2 3. Di DHCP, di desktop DHCP. Nah, berhasil ya. Kita setting di sini juga. Nah, kalau kita menggunakan fitur DHCP, kita akan lebih cepat dalam pengaturan IP-nya, tidak perlu ngatur per kolom ini. Begitu. Pasti bisa nih. Nah, bisa kan? Begitu. Enaknya DHCP seperti itu. Kita atur dulu semuanya. Oke, sudah berhasil kita atur ya. Kita coba ping dari sini ke sini. Pasti bisa. Dari sini ke sini ya belum bisa, karena kita belum mengatur di router sini dan router sini. Oke, kita atur dulu yang sebelah sini ya. Di router kosong ini kita atur dulu. Perlu diingat, kita harus mengetahui IP ini, makanya kita tadi
ngasih identitas ya, memberikan identitas 30.20.10.2 192.168.30.0. Nah, kita akan mengaturnya nanti di starting router, itu penting. Oke, kita atur dulu di router kosong. Router kosong, lanjut di CLI, enter dulu, kasih jarak ya biar kelihatan. Agak saya geser ke sini karena router 1 ini kita fokus di IP sebelah sini. Maaf, bukan router 1 ya, maaf, bukan router 1. Router kosong ini kita fokus di IP sebelah sini, sebelah kanan. Jadinya kita tutup seperti ini, nggak apa nih, karena kita fokus IP sebelah sini. Oke, lanjut, kita exit dulu. Udah config, kita gunakan perintah IP router mana yang mau kita routing. Nih di sini, klien sebelah sini 192.168.0.255.255.255.0. Perlu diingat ya, ini untuk IP klien, ini untuk subnet masknya. Sedangkan setelah subnet mask kita masukkan via-nya apa? Penghubungnya apa? Penghubungnya 30.20.10.2. Dari mana dapat IP ini? Ya dari sini. Router 1 ini dia mendapatkan IP 30.20.10.2. Ini penghubungnya. IP penghubungnya ini. Kita enter. Berhasil ya. Kita exit sekali. Kita cek di sini show IP router. Nah, bisa dilihat untuk routing statiknya berhasil. Bagaimana cara ngeceknya? Di sini ada keterangan S. Setelah itu 192.168.30.0/24. Via-nya apa? Via 30.20.10.2. IP-nya ini, via-nya ini. S-nya apa? Nih. Identitasnya di sini. S itu mewakili statik. Routing statik. Paham ya? Di sini sudah saya setting. Kita pindah ke router 1. Yuk, kita setting lagi. Enable udah. Conf T. Kita kasih jarak. IP route 192.168.10.0. IP ini ya, IP ini dulu. 255.255.255.0. Via-nya apa? Via-nya yang ini. Karena router 1 terhubungnya di IP ini. Router 1 ke router kosong, IP-nya ini. 30.20.10.1. Enter. Setelah itu tambahin lagi nggak? Pasti tambahin lagi karena di sini menggunakan 2 IP. Jadinya kita mengatur ini juga. IP route kita cuman rubah aja ya, rubah 20-nya aja. IP route 192.168.20.0 ya, sampai via nih ya, sampai via ini sama. Untuk via-nya sama karena dia satu penghubungnya ini. Setelah itu enter, exit, kita show IP route. Nah, di sini berhasil ya, untuk IP routernya sudah muncul. Untuk static routingnya juga berhasil ya. Static 192.168.10 dan 192.168.20 dengan via yang sama, via 30.20.10.1. Ini udah berhasil. Kita coba ya dari sini ke sini. Sebelum kita coba, kita skip dulu. Setelah itu kita kirim ke sini, PC 2 ke PC 1 dulu. Di masih in progress. Kita cek selfie di sini. Sukses ya karena ini menghubungkan 2 VLAN. Setelah itu kita cek di sini, nyebrang ke sini. Bisa dilihat tadi tidak bisa, sekarang bisa. Jadi jalurnya gini, dari sini ke sini. Kita lihat simulasi ya, kita lihat simulasi di sini. Kita apply, ini mengirim ke sini, ke switch dia akan ke router.
Setelah ke router, dia akan belok ke penghubungnya, via-nya apa? Via 30.20.10.2. Setelah itu dia akan diteruskan ke kliennya sini. Turun ke switch, dari switch ke klien. Nah, begitu sistemnya. Gimana? Dapat dipahami ya untuk materinya. Yang nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih, dan pasti akan paham untuk konfigurasi router statik pada kali ini. Oke, untuk materi router statik cukup. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.